Iya saya dengar sih, tapi saya pikir-pikir dulu ya. Seolah kita menganggap akal kita tuh lebih pintar daripada Al-Quran. Nauzubillah. Watak pikir-pikirna. Seolah tuh kita menganggap bentar ya, ini ayat Quran saya pikir dulu. Kalau masuk di logika saya lakuin. Kalau nggak masuk ya saya tinggalin ya. Seolah tuh kita kayak gitu. Jadi bedanya kita sama sahabat Nabi, kalau sahabat Nabi apa? Sami'na wa ata'na. Kalau kita seringnya sami'na wa tak pikir-pikirna. Istighfar jemaah. Astaghfirullahaladzim. Udah toh gini tuh manut aja jemaah. Pokoknya Allah berfirman apa? Dah manut. Oh ini gak boleh. Sami'na wa ta'na bismillah. Oh ini boleh sami'na wa ta'na bismillah. Oh ini iya sami'na wa ta'na bismillah. Udah manut sama Quran. Hidup kita benar kok jemaah. Gak belangsak. Masa ya ada orang nurut sama orang tuanya. Jangan minum es le. Nggih bu. Jangan makan gorengan ya le. Nggih pak. Jangan kesini ya le. Nggih pak, nggih bu. Coba le nanti sebelum jam sini harus pulang ke rumah ya le gitu. Manut sama orang tuanya. Orang tuanya sayang gak? Orang tuanya mau yang terbaik gak? Pasti. Kita tuh manut sama Quran. Dikasih sama Allah yang terbaik gak? Pasti jamaah. Cuman kita nyembeling jadi hamba. Allah mau ngasih banyak. Kitanya malah pengennya. Ada hambaku. Kamu tuh mau aku kasih banyak. Kamu tuh lewat sini loh jalannya. Ini ada hadiah banyak di sini. Kamu malah belok ke sana. Padahal hadiahnya seuprit sedikit. Itulah yang disebut dalam Al-Quran. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat ya kamu tuju. Khairun dia lebih baik ya. Wa abqa lebih kekal ya. Tapi kamu tuh kadang-kadang melengosnya ke dunia. Padahal dunia itu Allah berfirman dalam Al-Quran. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Kamu kejar akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa dunia. Ayatnya kan gitu. Kejar akhirat jangan lupa dunia. Jangan dibalik. Bukan kejar dunia jangan lupa akhirat. Kita tuh mestinya ngejar akhirat jangan lupa dunia. Jadi yang paling pertama mana? Tuh di sana. Paling pertama tuh di sana. Prioritas. Hidup selamanya loh jemaah. Kemarin Gurunda bilang kan Imam Syafi'i wafat tahun 200-an Hijriah misalkan. Sekarang 1440 berapa? 1446 Hijriah. Lah kalau wafatnya tahun 200. Sekarang 1446. Berarti di dalam tanah berapa tahun? Sekitar 1200-an tahun. Di atas cuma 50 sekian tahun. Itu pun kalau nyampe. Nah kalau nggak nyampe. Teman saya tuh ada yang berpulang jemaah. Adik kelas saya juga ada yang berpulang. Orang sobo. Semoga Allah rahmati, Allah bukakan. Qadarullah pulang kecelakaan. Ayo siap-siap. Mau nunggu apa? Ntar saya tobatnya kalau udah punya rumah. Kalau punya rumah. Kalau belum sempat. Ntar tobatnya kalau udah punya kendaraan. Iya kalau pas kebeli. Iya kalau belum sempat. Nanti Ustaz tobatnya kalau umur 40. Ya kalau nyampe. Kalau gak nyampe. Ya kan. Udah jamaah cepet aja. Segera. Allah suka hambanya yang gini.
Innallaha ahabba qauman Innallaha ahabba abdan ayyutkinah. Izin Ustaz, yang ayyutkinah gimana lafadznya Ustaz? Pokoknya Allah itu mencintai kaum kalau mereka melakukan sesuatu ayyutkinah, yang dia tuh satset gitu. Yutkinah tuh profesional. Innallaha ahabba abdan. Gimana? Itu dia. Innallaha ahabba abdan idza amila amalan ayyutkinah. Allah suka kalau seorang hamba amila amalan, melakukan suatu pekerjaan atau beramal salih, ayyutkinah, set profesional gitu. Cepet gitu. Wasari'u, bersegera, yang cepet. Amal suatu jangan ditunda. Sekarang jemaah. Besok aja Ustadz, besok kan belum tentu punya kita. Kata ulama, punyamu 3. Apa wahai syekh yang punya saya? Baju yang kamu kenakan, makanan yang melewati kerongkongan, dan hari yang kamu ada di situ pada waktu itu. Itu punyamu. Besok bukan punya kita, besok tuh bukan punya kita, hadirin. Hari ini nih yang sekarang Allah lagi titipin kita ada di dalamnya. Itu punya kita nih. Besok bukan punya kita. Besok, besok emang masih hidup ya? Kan nggak tahu. Besok bukan punya kita. Makanan walaupun dihidang kalau belum lewati kerongkongan punya kita bukan? Bukan. Udah gini-gini jamaah. Wah enak nih, ada ikan, ada sambal, ada timun, tahu, tempe, nasinya hangat dan pulen. Bentar cuci tangan dulu. Cuci tangan, kucingnya masuk. Diambil tuh, punya kita apa punya kucing? Rezekinya kucing. Ya udah, rezekinya kucing. Kan bener kata ulama, punyamu 3. Yang kamu pakai menempel di badanmu di hari itu, yang kamu makan melewati kerongkongan, satu lagi apa yang Allah titipkan pada waktu di hari itu punyamu. Nanti siang belum tentu siang punya kita, sore apalagi, besok apalagi jamaah. Enggak, hidup tenang aja lah, kita nggak tahu loh. Tiba-tiba Allah sesek dadanya, pulang. Cepet kok, waktu itu cepet. Orang beriman keluar nyawanya seperti air keluar dari ceretnya, tapi orang yang tidak beriman keluar nyawa roh dari badannya seperti hewan yang dikuliti hidup-hidup. Wala'iyadzubillahi min dzalik. Penghuni-penghuni surga. Nah, ayat 23. Dan kami lihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Gara-gara apa? Kufur. Nih. Dulu kamu begini ya. Dulu kamu A, B, C, ini nih amalmu nih. Terus dijadikan debu yang berterbangan. Haba'am mansura. Orang-orang yang tidak beriman amalnya hanya seperti debu yang berterbangan. Debu. Nyesek banget jamaah. Coba bayangin. Itu tuh kayak jamaah nyusun puzzle. Atau jamaah kayak nyusun inilah sesuatu tuh. Nyusun sesuatu. Tiba-tiba berantakan. Udah disusun menara tinggi-tinggi. Misalkan mungkin menaranya dari kaleng gitu ya, disusun bagus, wah menaranya tinggi sekali, tiba-tiba ditendang bawahnya, hancur semuanya. Capek itu jemaah. Itu orang nggak beriman. Makanya syarat diterimanya amal 3. 3 syarat diterimanya amal-amal kita. Syarat yang pertama iman. Syarat yang kedua ikhlas. Syarat yang ketiga
Ittiba. Apa iman? Kita mesti beriman kalau amal kita mau diterima. Kalimat keimanan itu la ilaha illallah. Yang kedua, ikhlas. Amal mah harus ikhlas. Jamaah, ikhlas itu mah harus. Dungu sekali kita kalau kita ngaji kayak gini, datang capek-capek dari rumah kita nggak ikhlas. Keterlaluan. Dungu sekali kita kalau kita bersedekah lalu kita nggak ikhlas. Keterlaluan. Beramal, template-nya itu harus ikhlas. Karena Allah. Yabtaguna wajh Allah. Ya beramal cari ridhonya Allah, cari wajahnya Allah, cari apapun yang Allah cinta. Nah yang ketiga, beramal kalau mau diterima harus ittiba. Ittiba itu mengikuti teladannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa ani makarimu barik alaih. Itu hadirin. Ayat 23. Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Ini ditawarin sama Allah. Ayat 24. Ashabul jannati yawma idzin khair. Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarra wa ahsanu maqila wa ahsanu maqila. Dan penghuni-penghuni surga dapat apa? Khairum mustaqarra, paling baik tempat tinggalnya. Jamaah, jujur ya, waktu jamaah bangun rumah lalu rumahnya jadi, seneng gak? Seneng ya? Seneng. Tiba-tiba Allah izinkan mata ini melihat, kok ada rumah yang lebih bagus dari rumah yang kita bangun. Kira-kira pengen punya rumah yang cukup kita atau mau yang lebih bagus? Wah, yakin. Kalau dikasih yang lebih bagus, nerima atau nolak? Ya. Ini dunia nih jemaah. Nikmat paling cuma 3 hari. Punya motor. Rasanya 3 hari pertama aja kan seneng. Wow, punya motor gini. Setelah 2 tahun motor dipakai, biasa saja. Tempat tinggal yang paling baik itu nih di sini nih. Wa ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarra. Dan penghuni surga mereka tempat tinggalnya paling baik. Kalau klaster mah jamaah, wah nggak ada obat. Klaster terbaik VIP. Khairum mustaqarra, tempat tinggalnya tuh tempat tinggal terbaik. Mana di Wonosobo tempat tinggal terbaik? Margorejo Wonolelo. Misalkan contoh, tapi kan tetap aja ada lagi yang jauh lebih baik. Nanti ada lagi di surga mah, udah tempat tinggal terbaik. Nikmat selamanya, hidup tidak ada kematian lagi. Masya Allah. Terus wa ahsanu maqila, dan sebaik-baik tempat untuk apa? Untuk istirahat. Makanya ketika seorang ulama namanya Imam Abu Hanifah ditanya, ya Imam, mata rohah. Wahai Imam, Anda tuh kapan sih istirahatnya? Terus beliau jawab, ar-rohah hiya fil jannah. Istirahat itu nanti kalau kita udah masuk surga. Berarti sekarang udah istirahat belum? Harus capek enggak? Capek. Kesel. Ibadah capek, baca Quran mungkin capek atau ngantuk. Sedekah harus berkorban. Aduh, harta saya korbankan. Padahal sebenarnya yang
Sejatinya punya kita kan itu. Sekarang di tabungan kita ada 1 juta. Alhamdulillah. Kita sedekahkan 100.000 masuk ke kotak infak. Nanti jam 7 pagi kita mati. Kira-kira yang ada tetap harta kita tuh yang 900.000 di rekening atau yang 100.000 masuk ke kotak infak? Tuh amalnya tuh hadirin. Amal kita itu tuh. Ini loh jamaah mau ditawarin. Kamu mau dapat tempat tinggal terbaik. Kamu mau dapat tempat yang istirahatmu nyenyak di sana. Nih jamaah. Ashabul jannah. Mudah-mudahan kita jadi penghuni syurganya Allah. Yuk minta syurga 3 kali karena Nabi bilang apa? Man sa'alallah al-jannah 3 marrat. Qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah. Sesiapa yang meminta kepada Allah agar dia masuk syurga sebanyak 3 kali, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam syurga. Sebagaimana syurga juga, maka syurga akan memohon kepada Allah agar yang berdoa meminta syurga dimasukkan ke dalam syurga. Maka kita minta syurga 3 kali. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Amin ya rabbal alamin. Minta syurga. Yuk kita lanjut. Ayat berapa? 25. Dan ingatlah pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih dan para malaikat diturunkan secara bergelombang. 26. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Allah dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang yang kafir. 27. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang yang zalim menggigit 2 jarinya. Mereka menyesali perbuatannya. Dan mereka berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Gara-gara apa mereka bilang? Ayat 28. Ya wailata laitani. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya wailata, aduhai celaka aku, sekiranya aku dulu tidak mengambil fulan khalila sebagai bestiku. Nyesel salah ngambil besti. Ya wailata laitani, aduhai celaka aku, tahu gitu dulu aku nggak temenan sama dia. Kenapa? Kenapa kok dia nyesel? Lam attakhid fulanan khalila. Aduh kenapa besti saya dia sih dulu di dunia? Kenapa saya nggak nyari orang yang salihah? Kenapa saya temenan sama dia? Nyesel. Ada satu ayat yang paling menyedihkan jemaah. Ayat ini, ayat yang kalau kita tadaburi nih. Ini ayat paling sedih. Yang kalau kita tadaburi, ini ayat penyesalan yang sangat dalam. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. 28 Quran surah Furqan. Aduhai, sekiranya dulu tidak menjadikan dia si fulan itu sebagai sahabat dekatku. Duh, tahu gitu aku nggak jadiin dia sebagai bestie buat aku. Kenapa dia nyesel? Karena ayat 29 bercerita, laqad adallani 'ani dzikri ba'da idza'ani. Dia telah mengajak aku untuk lupa berzikir. Dia mengajak aku kepada kekeliruan, kepada kesesatan, sampai-sampai aku lupa kepada Allah. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan syaitan itu kepada manusia memang pengkhianat. Dan mereka membuat aku berpaling dari Allah, mereka membuat aku lupa sama Allah, mereka menjauhkanku dari Allah. Dan dia baru nyesel di hari itu. Maka kepada teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, dan semua hadirin di Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo, lihat circle-nya kita siapa. Belum punya ustadz teman yang sholih, coba pelan-pelan minta sama Allah.
Saya datang ke Wonosobo juga sendiri. Saya nggak punya keluarga. Saya nggak punya bude di Wonosobo. Saya nggak punya om tante di Wonosobo. Benar-benar dari Kubah Mas Depok meruyung limo. Pindah ke Wonosobo sendirian. Saya nggak ada saudara. Kalau istri dari saudara istri ada. Tapi dari kami, saudara kami tidak ada yang di Wonosobo. Tapi waktu itu kami minta, ya Allah, mudahkan kami bertemu dengan hamba-Mu yang salih. Yang di dekatnya membuat hamba jauh lebih baik. Yang bersamanya membuat hamba semakin dekat mengingat Engkau. Doanya apa? Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Itu doa yang dari dulu sampai sekarang selalu saya minta, selalu saya ucapkan. Satu doa yang saya nggak pernah tinggal ini dari dulu awal datang ke Wonosobo sampai hari ini. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, kasih hikmah, kasih ilmu. Wa alhiqni, dan kumpulkanlah aku bis salihin, bersama orang-orang yang salih. Gak tahu dulu, Allah datangkan, Allah kenalkan, Allah jadikan seperti rasa keluarga. Termasuk Allah pertemukan dengan hadirin, Allah pertemukan dengan sahabat TikTok, YouTube, Instagram. Terima kasih sudah berkenan membersamai belajar di pagi ini. Allah yang mempertemukan. Makanya kalau kita hari ini ngerasa saya sendirian, Ustadz, rasanya doa tadi deh. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Kumpulkan aku dengan orang salih ya Allah. Minta. Kalau minta dikasih. Ud'uni astajib lakum. Minta sama Allah, nanti Allah perkenankan. Minta jemaah. Supaya ini jemaah gak nyesel. Supaya besok-besok di akhirat kita gak nyesel karena gak salah memilih teman. As-sahib, sahib. Sahabat dalam persahabatan itu saling tarik menarik. Ya kalau kita lemah, kita ketarik. Kalau kita lemah, kita diwarnai. Ada banyak orang tadinya polos, lempeng, anak yang penurut. Gara-gara salah gaul, jadi ngelawan orang tua. Kata-katanya kasar, kosakatanya tak terfilter, sikapnya acuh. Gara-gara salah milih circle. Tapi anak tadinya mungkin kurang baik, circle-nya tiap hari baik, tiap hari pegang Quran, tiap hari ngaji, tiap hari membersihkan diri, membersihkan hati, menjaga niat. Tiap hari aja begitu terus. Baik tuh, baik insya Allah. Jamaah hari-hari di pondok ngelihat santri mengaji, hafal Quran, tiap hari ngaji doang. Kira-kira nambah gak ilmunya? Nambah. Pahalanya insya Allah juga nambah. Itu kan kita tergantung circle jemaah. Di mana kita bertempat tinggal, sama siapa kita main, habisin waktu itu duduk sama siapa. Coba ngabisin waktu sama orang berilmu, duduk yang dibahas ilmu. Saya pernah dengar nasihat dari guru saya bilang kita harus memperbaiki niat tuh. Duduk sama beliau bentar, suruh perbaiki niat. Ilmu, kenapa? Orang salih.